Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas 1 ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu semua dalam kegiatan CGP yang sedang saya lakukan ini. Saat ini, saya melakukan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya dari CGP. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya acara ini kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Ibu fasilitator saya yang selalu membersamai saya dalam kegiatan Zoom, yaitu Ibu Reni Hermayati SPD MSI. Kemudian pengajar praktek yang membersamai saya dalam kegiatan prakteknya, dalam kegiatan luringnya, yaitu Ibu Sri Puji Lestari SPD SD. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kita speaking dulu biar semangat. SDN Mekarai 3, cetar ya. Balik lagi, SDN Mekarai 3, cetar. Semangat ya Bapak Ibu. Kita breaking. Perhatikan breakingnya tentang warna. Perhatikan warnanya warna apa? Belum mulai dulu. Loadingnya rada lama ini. Tebak warna. Ayo, siapa berani? Kita berani. Siap? Yang pertama sebutkan warnanya dulu. Warna apa Bapak Ibu? Merah. Kuning. Hijau. Nah, ini sebutkan warna yang ada di tulisan. Kuning. Ya, betul. Hijau. Biru. Ayo, konsentrasi. Biru. Hijau. Kuning. Hijau. Iya. Konsentrasi. Biru. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Semangat Bapak Ibu, alhamdulillah selesai. Selamat ya. Alhamdulillah cerdas. Semangat Bapak Ibu, SD Mekarai 3, cetar. Tegas, tampil.
Untuk selanjutnya kita masuk ke intinya tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang ada di modul 1.4 yang ditugaskan kepada saya untuk disampaikan kepada teman-teman ya dalam menerapkan budaya positif di sekolah SDN Mekarwangi 03. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 2 teori. Yang pertama adalah teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Karena yang mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian, teori yang kedua adalah teori stimulus respon. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Berarti kebalikannya ya, Bapak Ibu ya. Atau kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, teori mana yang paling bagus diterapkan di sekolah? Teori kontrol. Teori kontrol. Nah, sebagai guru yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagus, betul. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun anak. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun peserta didik menjadi pribadi yang berdisiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsik. Ya, berarti motivasinya harus dari dalam diri murid tersebut. Jika telah terbentuk motivasi dari dalam dirinya, maka peserta didik akan dengan sadar berdisiplin tanpa ada paksaan ataupun hukuman. Kemudian, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut yang disebut sebagai nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifatnya positif. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya adalah ada keselamatan, kejujuran, tanggung jawab, rajin, percaya diri, bersyukur, cinta Tuhan, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya ingin memberikan contoh salah satu nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti nilai kebajikan yang ingin kita terapkan dalam hal bertakwa, contohnya di sekolah kita sudah melakukan sholat duha berjamaah. Kemudian di kelas juga kita sudah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi budaya positif. Ya, jadi pertama dari disiplin hingga menjadi budaya yang positif. Makna
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang disepakati warga sekolah, akan tercipta sebuah budaya positif di sekolah. Untuk yang kedua adalah bab yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada yang bisa membacakan motivasi itu apa sih? Hukuman itu apa sih? Oke, untuk motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik timbul karena keinginan diri sendiri, karena hobi atau karena kesadaran diri sendiri. Untuk hukuman adalah bentuk konsekuensi atau perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Terima kasih untuk Ibu Alfi. Untuk selanjutnya yaitu penghargaan dan restitusi. Ada yang bisa? Saya ingin meyakinkan bahwa dari belakang terlihat ya. Boleh dari situ aja coba. Ya, untuk teori kedua, ada penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian siswa dalam belajar. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan tidak efektif, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, penghargaan itu menghukum. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kesadaran mereka sendiri. Terima kasih Ibu Susan. Untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, menurut Bapak Ibu mana yang paling bagus diterapkan di sekolah? Motivasi. Kalau motivasi ada hukuman, ada lagi penghargaan atau restitusi. Yang paling kira-kira paling bagus restitusi ya, bagus, betul sekali. Yang paling bagus diterapkan untuk di sekolah adalah restitusi. Kalau hukuman masih ada Bapak Ibu guru yang suka memberikan hukuman? Kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Karena hukuman itu sifatnya hanya membuat anak bersedih ya, kecewa ya. Kemudian kalau masih ada yang suka memberikan penghargaan, misalnya anak suruh maju ke depan, nanti ibu kasih hadiah misalnya. Ada nggak, masih ada yang begitu? Sebenarnya boleh memberikan penghargaan ataupun hukuman, tapi jangan terlalu sering ya. Jika anak terlalu sering diberi hukuman, nanti anak sedih ya. Kemudian anak kalau sering diberi penghargaan, nanti dia maunya mengerjakan sesuatu itu kalau diberi sesuatu ya. Ternyata penghargaan juga bisa merusak hubungan. Itu sisi negatifnya ya. Penghargaan itu tidak efektif ternyata ya. Kemudian mengurangi ketepatan, bisa juga menurunkan kualitas. Bahkan penghargaan itu bisa menghukum anak itu sendiri ya. Anak terhukum oleh penghargaan. Nah, yang paling baik diterapkan adalah restitusi. Jadi menanamkan disiplin dengan cara restitusi. Nanti di bab berikutnya. Kalau pujian maksudnya apa? Ke penghargaan. Untuk pujian sama di penghargaan. Tapi boleh nggak seorang guru memberi pujian? Boleh. Boleh. Kalau untuk pujian boleh, Bu. Malah bagus membangun, tapi jangan terlalu sering juga, Bu. Misalnya anak bisa mengerjakan sesuatu,
boleh kita kasih pujian, asal jangan terlalu sering kita kasih berupa penghargaannya yang misalnya dikasih sesuatu, misalnya berupa barang, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosson. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Diane Gosson ini yang paling bagus kita menerapkan disiplin ini, motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu? 3. Bagus, terima kasih Ibu Suherni. Nomor 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Boleh saya tahu kenapa memilih nomor 3 Ibu Suherni? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud dari kalimat tersebut adalah guru menginginkan agar anak didiknya itu dapat menghargai dirinya, Bu, sesuai dengan apa yang mereka pernah belajar, yang mereka ketahui, yang mereka percaya. Gitu. Jadi guru mendorong, guru berhak kepada anak didiknya. Begitu, Bu, menurut saya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit. Ini di sini menanamkan keyakinan akan dirinya sendiri, prestasi yang ada di dalam dirinya sendiri, keyakinan, yaitu rasa mungkin rasa percaya diri, itu yang nomor 3 seperti itu. Jadi siswa ini mampu atau yakin akan kemampuan yang ada di dalam dirinya, gitu. Jadi untuk nomor 3. Baik Ibu, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Suherni dan Ibu Wati, ya. Jadi untuk mendisiplinkan itu harus dimulai dari diri sendiri, ya, dari dalam diri mereka sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya contohnya saya datang ke sekolah misalnya 7:30 sudah mulai masuk, pasti 7:30 udah masuk, bukan karena saya takut ditegur oleh kepala sekolah, ya, ataupun dipanggil nanti sama kepala sekolah nih, takut nih, makanya 7:30 udah masuk, ya. Kemudian bukan juga karena ingin dipuji, nah, tapi karena dari hati, dari semangat diri sendiri, bahwa saya punya tugas, punya tugas untuk melaksanakan tugas itu, ya, untuk bisa hadir tepat waktu, untuk bisa mengajar tepat waktu, ya. Kalau misalnya masuk 7:30, kita usahakan untuk sebelum 7:30 udah ada di sekolah. Kalau bisa untuk menjemput anak-anak, bukan menjemput, ya, menyambut, untuk menyapa atau menyambut anak-anak. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru hadir sebelum anak-anak datang, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, agama, maupun bahasa. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa melalui curah pendapat. Jadi, kita berdiskusi bersama anak-anak di kelas untuk menentukan keyakinan kelas. Langkah-langkahnya seperti ini, seperti
Nah, pertama diskusi tentang peraturan. Ya, peraturan yang mau disepakati apa, yang mau ditaati apa. Nanti kita bikin beberapa peraturan. Kan biasanya suka jangan berisik. Itu udah termasuk peraturan apa enggak? Ya, misalnya jangan nyontek. Ya. Jangan terlambat. Nah, itu contoh-contohnya. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Berarti dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata jangan ya, itu baru peraturan ya. Yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, dari peraturan menjadi kalimat positif, kemudian dibuat nilai kebajikannya. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dievaluasi ya Bapak Ibu. Untuk langkah yang pertama, contoh yang udah saya buat bersama kelas 1 di kelas 1 ya. Saya menuliskan kalimat negatifnya, jangan datang terlambat. Yang kedua, jangan berisik. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Jangan nyontek. Jangan saling mengejek. Nah, itu masih berupa peraturan. Berarti bisa tidak boleh menyontek, bisa boleh. Kata-katanya seperti itu. Nah, dari kalimat negatif itu kita buat menjadi kalimat yang positif. Dari jangan terlambat menjadi iya betul, datang tepat waktu. Dari jangan berisik kondusif. Dari jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. iya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus dari jangan menyontek, jujur. Dari jangan saling mengejek, Saling menghargai. nah, dari kalimat negatif tersebut dijadikan kalimat positif. Kemudian dibuat menjadi nilai kebajikan. Berarti kalau datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Disiplin, bagus. Kemudian apa lagi? Dari buang sampah, dari membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Kemudian dari menyontek, kejujuran ya. Kalau yang suka berantem, misalnya jangan berantem, saling menghargai. Betul. Sudah paham ya Bapak Ibu sampai sini? Nah, selanjutnya ini yang sudah saya buat untuk tabel T-nya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti yaitu datang tepat waktu, kondusif, menjaga kebersihan, kejujuran, saling menghargai. Kemudian tidak tampak seperti terlambat, terus berisik, buang sampah sembarangan, menyontek, kemudian saling mengejek. Dari tabel T tersebut, nah kita buat lagi tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Bisa dibacakan? Bisa. Dari sisanya nggak apa ya? Tabel Y dari terdengar. Teman-teman, hari ini ayo piket bersama. Terlihat, saling menghargai, menjaga kebersihan lingkungan, peduli terhadap perasaan orang lain, berperilaku disiplin, sopan dan santun, mandiri dan bertanggung jawab. Bagus, terima kasih Ibu Sam yang telah membacakan. Untuk selanjutnya dibuat
yang tadi langkah yang kelima ya. Buat peran guru dan peran murid. Peran guru contohnya mengajar dan mendidik, terus mengelola kelas, menjadi fasilitator, menilai dan mengevaluasi, menyimpulkan dan merefleksi. Sedangkan peran murid mengikuti keyakinan kelas, mendengarkan dan mengikuti arahan guru, mengikuti kegiatan pembelajaran, semangat dalam belajar. Setelah kita identifikasi peran guru dan peran murid, kemudian kita identifikasi lagi bukan tanggung jawab guru dan bukan tanggung jawab murid. Contohnya, bukan tanggung jawab guru menyakiti atau disakiti. Kemudian memaksa siswa untuk belajar. Kemudian merapikan barang-barang murid. Kemudian menyiapkan barang murid. Ini berupa contoh, ini yang sudah saya buat ya. Silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai keadaan kelasnya itu ya. Kemudian bukan tanggung jawab murid menyakiti atau disakiti, kemudian mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, kemudian melakukan tugas guru. Nah, itu bukan tanggung jawab murid. Nah, selanjutnya dibuatlah keyakinan kelas. Ini yang sudah saya buat contoh keyakinan kelasnya. Setiap warga kelas datang tepat waktu. Kemudian nomor 2, saat guru sudah menjelaskan, siswa menyimak dengan baik. Nomor 3, seluruh warga kelas membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, saat ulangan dikerjakan secara mandiri. Dan yang kelima, saling menghargai antar warga kelas. Nah, ini sudah terbentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana dengan respon anak-anak di kelas 1? Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya bikin keyakinan kelas, kemudian kita buat konsekuensinya. Nah, misalnya saya buat kesepakatan ya. Misalnya ada yang datang terlambat, berarti kita suruh ngapain? Kita sepakat kemarin kalau ada yang datang terlambat, dia harus membaca saat istirahat, dia harus membaca di kelas. Jadi waktu istirahatnya diambil buat membaca terus. Kemudian saat guru menjelaskan, siswa menyimak dengan baik. Nah, jika ada yang tidak mendengarkan, itu nanti konsekuensinya itu berdasarkan kemauan peserta didik juga ya, tidak guru yang membuat. Kemudian nanti dibuat konsekuensi lagi, seluruh warga kelas membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kalau membuangnya di kolong meja, berarti konsekuensinya apa? Nanti disepakati ya. Kemudian saat ulangan dikerjakan secara mandiri, dibuat juga konsekuensinya apa? Kemudian kalau ada yang berkelahi, harusnya saling menghargai, baik menghargai guru ataupun menghargai teman. Jika ada yang berantem, berarti konsekuensinya apa? Ya, dari situ alhamdulillah sudah tidak ada yang melanggar disiplin. Nah, sampai sini masih semangat? Semangat, SDM lagi tidak? Alhamdulillah, cepat kita. Cepat. Ya, boleh. Ya. Kita ice breaking gajah dan semut. Ada yang udah pernah tahu ice breaking gajah semut? Belum, Bu. Belum. Kalau gajah kecil. Kalau gajah bagaimana? Biasanya gajah besar. Kalau semut biasanya kecil. Ya. Kalau gajah kan begini.
Besar, besar. Ya. Kalau semut kecil. Kita gajah semut besar sama kecil aja. Tapi sekarang kita balik. Gajah kecil. Kita balik. Yang dibalik benar besarnya cuma begini nih. Gerakannya. Gerakannya aja yang berubah. Coba misalnya gajah. Gerak. Ngomongnya mau besar. Besar Ya, ya. nah, berarti gajah besar. Biasanya begini nih, gajah besar. Biasanya begini berarti gajah kecil. Gajah kecil tapi ini begini. Biar konsentrasi. Ini untuk melatih konsentrasi aja ya. Gajah kecil. Semut besar. Nah, seperti itu ya. Siap, kita mulai. Gajah kecil. Gajah besar. Gajah besar tapi balik gerakannya begini. Gajah besar. Gajah ya. Gerakannya gerakannya aja. Gerakannya aja ya. Udah dimengerti? Siap, konsentrasi. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah Kecil. betul besar. Tapi besar gerakannya doang. Begininya doang. Iya. Gerakannya. Ya. Gajah semut, semut Besar. apa? Kecil. Berarti bener banget dia kecil. Saya gambarnya Ya, bukan benar. Gajah semut, gajah kecil. yang salah berarti maju. Yang salah maju satu lagi nih. Ibu boleh maju ibu. Yang salah maju. Satu orang lagi nih buat pembanding. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Salah. Kembali. Iya betul. Gajah besar. Oke. Gajah semut, gajah besar. Gajah. Besar. Bisa maju. Ada pertandingan. Kira-kira mau ngapain nih? Kira-kira mau ngapain nih? Maaf ya Pak. Jangan joget lah. Joget yang bisa. Kita latihan konsentrasi saja ya. Kita suruh Kalau saya tadi bisa nggak joget? kita suruh mengucapkan kepala digaruk, kelapa diparut. Cepat. Bisa kita mulai siapa dulu nih? Saya. Kepala digaruk, kelapa parut. Cepat ya. Ya, alamat itu. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Berapa kali? Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Sudah. Salah. Terima kasih Bapak Ibu. Gara-gara gajah dan semut ya. Jadi gak ngatur. Sudah semangat Bapak Ibu. Semangat. SDM Pekarawan 3. Satu ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia.
terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Ada yang bisa membacakan? Tugas guru yaitu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dasar murid untuk mengarahkan dan memfasilitasi mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif. Setelah mengetahui kebutuhan dasar dari setiap individu di kelas, kemudian dipandu untuk menentukan keyakinan kelas yang kemudian disusun menjadi komitmen bersama. Tadi kan kita udah belajar tahapan membuat keyakinan kelas. Jadi kita identifikasi dan pahami kebutuhan dasar murid. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah atau di kelas. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan posisinya yang mana? Coba yang mana? Bu Susan. Bu Susan sudah melakukan sebagai pemantau, berarti? Pemantau, iya. Bisa Ke murid ini maksudnya ke yang murid. murid. Iya, pemantau lebih ke mirip kita melihat atau anak-anak belajar di dalam kelas dan mendampingi atau seperti memfasilitasi gitu ya, tidak hanya memantau saja. Iya. Boleh Ibu Suwani? Kalau saya sebagai teman barangkali ya. Ya. Kalau menurut saya sebagai teman itu bisa, karena anak-anak itu bagi saya seperti teman. Bisa saya ajak bercanda, Ya. jika serius saya ajak serius. Itu kalau saya mengajarkan di kelas Bu. Ya, jadi anak-anak bagi saya itu sebagai teman. Di samping saya sebagai tugas saya sebagai seorang guru. Gitu. Ada lagi? Bu Ati sudah menerapkan yang mana posisi guru? Sama saja sih sebenarnya, sebagai teman juga bisa atau sebagai pemantau. Udah 2 berarti. Kalau Ibu Sam, Saya juga sama seperti teman yang lain, sebagai teman dan pemantau. Karena kalau kita ada jarak gitu ya dengan anak murid itu agak-agak untuk mereka curhat itu susah. Kadang-kadang anak yang bisa kesusahan suka mendekatkan ke guru, mendekati guru, curhat gitu kan. Nah, kita sebagai pendengar yang baik gitu. 3, 4, 5, ya 3, 4. ada yang sudah menerapkan tadi kelas 4 nih sebagai sama gurunya. Tetap kalau kelas 4 karena udah menerapkan kurikulum merdeka yaitu hanya poin pemantau. Mantap. Iya. Kita lihat posisi kontrol sebagai penghukum. Ada nggak yang biasa menerapkan sebagai penghukum? Nggak ada ya? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, berarti nadanya mengancam, ya. Kamu selalu aja salah. Ada lagi, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa
bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Untuk penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk atau menghardik. Kemudian ada kata-kata terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Misalnya itu sebagai penghukum. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Pernah pasti ya. Langsung pernah juga. Kalau terlalu lembut banget anak jadi nggak ada ini sih, jadi nggak disiplin akhirnya kalau saya. Iya, boleh. Bagus. Untuk posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan guru sebagai pembuat merasa bersalah itu seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua. Sekarang posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, tadi ada yang sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Nah, seperti itu ya kalau sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Benar nggak yang pernah melakukan sebagai teman? Jadi kadang kalau misalnya kita bilang, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Jadi nanti siswa itu selalu mengharapkan seperti itu terus. Jadi kadang bisa terulang lagi gitu. Iya, betul. Nanti anak-anak bisa kecewa. Saya pikir Bapak atau Ibu guru itu teman saya ya. Ternyata galak juga ya. Saat kita menerapkan disiplin yang lebih keras, mungkin ternyata galak juga ya Bu guru ya. Biasanya untuk posisi teman ini suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Ini Bu Dede, kalau sebagai teman menerapkannya pada kalimat tersebut, ya mungkin efeknya begitu. Tapi kalau sebagai teman bagi saya, ya ada kalanya guru tidak terlalu serius, Ya. ada kalanya kita bercanda agar situasi sekolah tidak keras, tidak tegang gitu maksud saya. Bagus, betul Ibu, seperti itu. Bercandain anak. Mm-mm. Saya Emang memang itu sih saya memang. tujuannya positif ya, supaya tidak terlalu tegang. Ya. Ya, supaya tidak jenuh. Kemudian kita lanjut ya. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, tadi yang sudah melakukan sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi.
Biasanya guru itu mengajukan pertanyaannya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau catatan atau daftar cek untuk tiap-tiap siswanya. Ada ribet juga yang pemantau ya. Punya catatan. Jadi mungkin pemantau di sini tidak seperti yang tidak terlalu Iya. Untuk sebagai pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal ya. Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kalau sebagai manajer, dia lebih terperinci ya. Nah, tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Maksudnya di sini, seorang manajer itu bukan seperti manajer di perusahaan ya, maksudnya. Seorang manajer bisa mengidentifikasi apa kesalahan-kesalahan, kemudian alasannya apa dia berbuat sesuatu itu, kemudian ada rencana untuk memperbaikinya dari anak itu sendiri ya, memunculkan motivasi intrinsik dari anak itu. berarti yang lebih tepat itu manajer kali Dari kelompok ya. Oh, berarti Udah langsung ke kesimpulan. karena semuanya dari satu dua tiga empat ada di manajer Manajer kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Terlihat ya dari belakang? Bisa? Kurang terlihat? Ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini nyambungnya sama yang tadi, sama yang manajer. Ya. Enak jadi manajer ya Bu ya? Enak jadi manajer berarti. Betul. Setiap orang kalau untuk menstabilkan identitas, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kata-katanya seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi anak itu disuruh menyebutkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa?
itu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut tanpa harus diberikan pujian ataupun hukuman. Biasanya kok kalau pertanyaan kalian mau jadi seperti apa, kalau anak kecil biasa jawabnya ingin seperti bapak saya. Nah, iya. Dan kalau di dramanya bapaknya menjadi lebih baik dari zaman. Orang itu bapaknya baik. Kalau saya nggak gitu, kalau saya kenal, mau jadi apa kamu? Jadi kayak Pak Aan. Jawabannya deh, mau jadi apa Pak? Berarti kalau pertanyaannya itu masuknya di mana? Di manajer ya? Di yang kalau di segitiga restitusinya mau jadi apa? Di terakhir ya? Dari menanyakan keyakinan gitu ya. Cuma nadanya oleh Bang jangan tinggi Bang ya. Tinggi saya ada Tinggi, itu marah. Jadi apa kamu? Beda itu yang ini. Besok tanya mau jadi apa kamu? Apa? Mau jadi Kita lihat, bisa dilanjut Bapak Ibu. Kita lihat dari sisi yang pertama, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi kalau kita bilang saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu nggak usah disebutkan. Ya nanti anak itu juga pernah. Ya nanti anak bisa seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ada lagi kata-katanya yang termasuk dalam menstabilkan identitas, yaitu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dalam menangani kasus-kasus anak yang bermasalah di kelas ya, atau di sekolah. Ya, apa ya? Nanti bisa dilakukan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu ya. Nah, prakteknya nanti ya kan buat timur. berarti perlu dilakukan segitiga restitusi si Bapak Ibu. Nanti langkah-langkahnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Pertama itu distabilkan dulu identitasnya. Jadi dia nggak terlalu merasa bersalah banget gitu. Orang juga pernah melakukan seperti itu. Enggak, nanti ada kelanjutannya. Sisi yang kedua adalah kita validasi tindakan mereka yang salah itu. Sebenarnya tiap anak melakukan kesalahan itu atau berbuat kenakalan ya bahasa kitanya pasti punya tujuan. Biasanya cari perhatian. Nah, ada yang mencari perhatian ya. Pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa kebutuhan dasar ya. Kalau yang kebiasaannya iseng bagaimana? Yang rasanya iseng. Aku masuknya ke dalam restitusi tidak berguna. Untuk validasi tindakan yang salah, kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti bisa alasannya kenapa. Berarti kita tindakannya adalah pendekatan menstruasi terhadap anak sendiri. Nah, itu dalam memberikan segitiga restitusi kan kita ajak ngobrol anak secara dari hati ke hati ya. Jadi Itu mah kerja saya. kebiasaannya ya. Jadi kita ajak ngobrol dari hati ke hati, tapi jangan di depan teman-temannya. Ya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, nanti kalau akan melakukan segitiga restitusi, pertanyaannya mungkin dipilih aja, nggak harus semuanya kita tanyakan itu. Maksudnya salah satu dari beberapa pertanyaan itu bisa diambil. Yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kalau saya kemarin melakukan segitiga restitusi itu, ada anak yang makan di dalam kelas. Nah, kalau anak makan di dalam kelas kan melanggar keyakinan kelas. Ya, kami sudah sepakat tidak ada yang makan di dalam kelas. Misalnya, saya tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan dia berbicara alasannya, saya belum sempat sarapan, Bu. Katanya seperti itu, lapar katanya intinya. Kalau di kelas saya Bu itu semakar masih Pak. Ada aja ya. Nah, nanti ibu buatkan keyakinan kelasnya. Jadi berdasarkan kesepakatan teman-temannya semua, berarti kalau lagi belajar tidak ada yang makan di dalam kelas. Yang berebut konsekuensinya. Nah, untuk gurunya kesepakatan juga. Kalau kita memberikan peraturan buat anak seperti itu, kasih contoh yang baik. Ya, berarti kalau bapak ibu gurunya pengen makan di dalam kelas, berarti jangan pakai yang itu aku. Di dalam keyakinan kelasnya juga usah seperti itu. Ya, tapi kalau kira-kira ibu lagi belajar mau masa makan enggak? Ada ngumpet itu tuh. Kan mengubah konsentrasi. Jadi yang lain juga terganggu. Kalau makan bagi anak kelas rendah itu pengaruh banget Bu. Tapi kalau anak udah kelas tinggi kayak kelas 5 mah ya anak Bu cuma ngeliatin ngumpet berkurang itu. Saya ada Ada belum? Iya, karena dulu. Orang karena masih Pak. Masih ada itu karena belum ada keyakinan kelas ya. Mungkin nanti kalau ibu sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, mungkin sesuai kesepakatan kelas pasti tidak ada yang makan. Kalau misalnya itu dicantumkan di keyakinan kelas. Nanti kalau udah dibikin keyakinan kelasnya, ibu catat, buat semenarik mungkin, biar anak itu pas masuk kelas itu melihat, iya nih keyakinan kelasnya seperti ini, ya. Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang muncul dalam menanyakan keyakinan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kalau anak pelanggan, misalnya kita tanya, apa keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian ini yang kata Pak Ani, kamu mau jadi orang yang
Ya, nah itu termasuk di menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi nanti akan timbul dari anak, oh iya aku ini mau sukses, aku ini mau menjadi polisi misalnya, berarti aku harus bagaimana? Nanti muncul dari benak anak tersebut untuk merubah perilakunya. Alhamdulillah selesai sudah. Materinya sudah selesai. Nah, dari itu, dari segitiga restitusi itu ada yang mau ditanyakan nggak, Bapak Ibu? Langkah-langkahnya tadi kan ada 3 langkah segitiga restitusi. Sudah jelas semua? Nah, untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu, kita adakan kuis. Nah, siapa yang bisa jawab langsung acungkan tangan, benar atau salah? Nomor 1 Benar. kira-kira yang lain, jawaban lain? Benar. Bu Susan? Benar. Salah. Pak, salah. Teori kontrol mengharuskan guru menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menerapkan disiplin. Teori manajer kalau nggak salah. Ya. Betul atau salah? Betul. Ini teori yang pertama. Masih ingat teori pertama, teori kontrol apa stimulus respon yang harus kita pilih? Benar apa salah? Pokoknya antara 2 salah apa benar. Udah pasti. Ayo dipahami lagi. Bu Erni jawabannya benar. Kita lihat Bu Erni apakah benar atau salah. Ya. Ting ting. Salam mencek. Supaya membuktikan. Materi tadi saya udah Nah, jawabannya adalah benar. 100 buat Ibu Suherni. Konsentrasi lagi ya Bapak Ibu. Harus puasa tuh. Biar ini. Nomor 2. Ayo. Benar. Sepakat ya? Benar apa salah? Salah. Kita lihat jawabannya. Ya benar. Pak, benar? Salah tapi bukan hukuman Bu. Kalau saya itu contoh kita salah satu calon presiden. Contoh kita yang baik. kalau teori itu salah ini. Salah. Sebenarnya Kita lihat jawabannya. saya sebenarnya Salah. Salah. Betul. sebenarnya merupakan ibu ya benar. Jadi bingung ya? Iya, berarti Bapak doang yang belum, yang masih salah. Yang benar jawabannya adalah salah. Banyak salah. Banyak cara ya, Bapak Ibu, bukan satu-satunya cara ya. Nah, nomor 3. Salah. Harus akan ketemu dengan siswa. Harus musyawarah. Sepakat? Sepakat semua? Kita lihat kunci jawabannya. Salah ya? Iya, salah. Untuk berikutnya, soal berikutnya. Yang soal nomor 4. Betul. Benar ini. Ayo. Yang tadi Benar apa salah? Ya pasti benar. Iya. Berarti Terdapat 3. Ini 3 ya. iya. Berarti menyimak Pak. Jawabannya adalah benar. Bisa 3 masih jadi 4. Iya.
Nomor terakhir. Nomor terakhir. Benar. Benar? Alhamdulillah berarti menyimak semua. Kita lihat jawabannya. Betul. 100. Baik Bapak Ibu, selesai sudah untuk kegiatan hari ini. Kita ambil kesimpulan bahwa dalam penerapan budaya positif di sekolah diharapkan Bapak Ibu dapat membuat keyakinan kelas. Nah, PR Bapak Ibu nanti, mohon maaf ini jadi kasih tugas sama saya. Dapat membuat keyakinan kelas. Nah, tadi tahapannya sudah dijelaskan ya. Tahapannya membuat keyakinan kelas itu tadi contoh-contohnya udah ada. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah perlu peran posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Ibu barangkali cukup? Yang lain? Berarti ini PR untuk para guru yang megang masnik ini nomor 1 Ibu. Iya. PR-nya Bapak Ibu membuat keyakinan. Ini kalau dari pertanyaan yang kedua, sikap apa gimana ya Bu jawabannya? Ini bukan pertanyaan Bu. Bukan. Bukan. Kesimpulan. Kesimpulan dari tadi semua, kita sebaiknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum. Bukan sebagai teman juga. Dan teman sih boleh ya. sebenarnya boleh sih kita kolaborasikan antara manajer misalnya dengan teman atau misalnya dengan pemantau. Tapi ini posisi yang paling baik, ya. Boleh dipadukan, misalnya mengambil tim 2. Tergantung situasinya mungkin. Ya, boleh mengambil 2 atau 3 peran, boleh. Yang penting jangan sebagai penghukum, ya. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, tidak ada. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan hari ini. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan disiplin positif di SDN Mekarwangi 03 dan menjadi budaya positif yang baik. Amin. Untuk kemajuan di SDN Mekarwangi 03. SDN Mekarwangi 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Suhandi SPD. Saya mengajar di SDN Mekarwangi 03 kelas 4 dan kebetulan rekan kerja dengan Bude Dekawati yang sekarang sedang menjalankan proses CGP calon guru penggerak. Terkait pemaparan budaya positif, sepertinya bisa diterapkan di SDN Mekarwangi 03 yang alhamdulillah kami setelah kemarin Bu Dede melakukan diseminasi tentang budaya positif, kami mendapatkan info terbaru dan info terupdate mengenai budaya positif yang bisa diterapkan di SD Mekarwangi 03 yang insya Allah ada korelasinya dan relevansinya bagus untuk SD Mekarwangi 03. Terima kasih kepada Bu Dede atas pemaparannya waktu 2 hari yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soherni dari SDN Mekarwangi 03. Di sini saya sebagai teman sejawat dari Ibu Dede Dekawati yang telah melaksanakan tugasnya sebagai pemaparan ya Bu ya, pemaparan CGP-nya mengenai diseminasi.
oleh Bu Dede kepada guru-guru SD Mekarwangi mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kemarin kita sebagai guru-guru baru mendapatkan ilmu dari beliau tentang itu. Insya Allah ada materi yang telah disampaikan kepada guru-guru akan kita terapkan kepada siswa-siswi kita, kelas kita masing-masing. Dan saya sebagai guru kelas 5 akan saya terapkan tentang kedisiplinan keyakinan kelas mengenai budaya positif, budaya negatif menjadi budaya positif, gitu Bu Dede. Ya, insya Allah sekolah kita ini akan kita terapkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Dede sebagai guru penggerak, guru calon penggerak. Mudah-mudahan sekolah kita akan lebih bagus lagi, terutama. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.